Dalil yang ke-10 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Baihaqi. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini hadis rasanya sangat terkenal, ya. Hadis yang sudah sangat terkenal tentang 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah terlihat menjaga solat-solat sunnah sebagaimana beliau menjaga solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis muttafaqun alaih, Ahmad dan Abu Daud. Ya. Ini sedemikian pentingnya solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini, sehingga Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun, ya, tidak pernah meninggalkan sekalipun. Kemudian hadis yang ke-12 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-13 dari Ummu Habibah, siapa saja yang sholat 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah menjaga orang tersebut dari siksa api neraka. Ya. Ini tentang sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ya. Hadis riwayat 5 imam. Dari Ummu Habibah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Hadis yang ke-14, siapa saja yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan istana di surga. 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menjelaskan tentang solat sunnah rawatib, ya. Ada 12 rakaat. Jadi tentang solat rawatib muakkadah itu ada beberapa pendapat, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 14. Nah, dalil ini adalah yang 12. Ya. Bedanya hanya di sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada yang 2 qobliyah, 2 ba'diyah, kemudian ada yang 4 qobliyah, 2 ba'diyah, ada yang 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Semuanya ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Itu yang tadi adalah dalil-dalil sunnah rawatib atau sunnah yang mengikuti atau mendahului solat wajib, ya. Solat-solat sunnah yang mendahului atau mengikuti solat wajib, ini adalah solat sunnah rawatib. Di samping solat sunnah rawatib ada lagi sunnah mustaqilah. Sunnah mustaqilah itu adalah solat sunnah yang tidak mengiringi solat fardu. Ya, ini banyak istilah-istilahnya, Pak, ya. Istilah-istilah banyak, tapi nanti akan kita coba mensimpelkan supaya untuk mengingatnya. Ya, hampir sama semua. Yang pertama adalah solat sunnah rawatib. Temannya adalah solat sunnah mustaqilah. Rawatib mengikuti solat fardu, solat sunnah mustaqilah yang tidak mengiringi solat fardu, baik mendahului ataupun mengiringinya. Itu perbedaan yang pertama. Nah, beberapa hadis yang berkenaan dengan solat-solat sunnah ini diantaranya adalah
Siapa saja yang sholat setelah maghrib sebanyak 6 rakaat, maka semua dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmizi. Ini 6 rakaat setelah maghrib ini adalah sholat taubah, ya, sholat taubat. Nama lainnya sholat taubat. Hadis yang ke-16 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah melakukan sholat duha sebanyak 4 rakaat tanpa diselingi ucapan. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musalli. Kemudian hadis yang ke-17, Rasulullah melakukan sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah sesuai dengan keinginan. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-18 adalah dari Abu Hurairah, Rasulullah melakukan 2 sholat sunnah, melakukan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini 3 hadis yang ini berkenaan dengan sholat duha. Ada hadis yang menjelaskan sholat duha itu 2 rakaat, ada yang menjelaskan sholat duha itu 4 rakaat, ada lagi hadis yang menyebutkan bahwa nggak terbatas dari 4 rakaat saja, bisa 6, bisa 8, bisa 10. Ya, jadi sholat duha itu bisa lebih daripada 2 atau 4 yang biasa dilakukan. Dalilnya ada, semua dalilnya ada. Ya. Yang ke-19 dalilnya, siapa saja yang berwudu dengan sempurna kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk, maka orang itu wajib masuk surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Ini adalah hadis tentang sholat sunnah syukrul wudu. Ya, siapa saja yang berwudu dengan sempurna kemudian sholat sunnah 2 rakaat, jadi sholat sunnahnya dikaitkan dengan berwudu. Ya, ini adalah dalil tentang sholat sunnah syukrul wudu. Ya. Kita lanjutkan. Dalil yang ke-20 dari Abu Qatadah, Rasulullah berkata, jika kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum kalian melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat jamaah. Kemudian di dalam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau al-jamaah meriwayatkan dari Qatadah, kalau Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini hadis tentang tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Kemudian dalil yang ke-21, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang berdirinya lama. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Hadis yang ke-21 adalah tentang keutamaan dari sholat tahajud. Sholat tahajud ini banyak sekali dalil-dalilnya. Bahkan di dalam Al-Quran juga istilah sholat tahajud itu ada. Karena sholat tahajud itu perintahnya bukan contoh dari Rasulullah saja, tapi perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ya. Bahkan Allah menyebut dengan istilah tahajud. Ya, dalam Al-Quran. Kemudian hadis ini juga, hadis yang ke-22 itu menceritakan atau menjelaskan bahwa sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang berdirinya lama. Ya. Ini berkenaan dengan sholat tahajud, berkenaan dengan sholat sunnah, ya, bukan berkenaan dengan sholat wajib. Ya, apalagi sholat wajib yang berjamaah. Ya. Jadi sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang berdirinya lama. Dalil ini juga
menceritakan atau menjelaskan bahwa lebih utama membaca surat yang panjang pada waktu kita sholat tahajud dibandingkan memperbanyak rakaat. Ya, ini cerita atau keterangan tentang hadis ini. Kemudian dalil yang ke-23, siapa saja yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaknya melakukan witir pada awal malam. Namun bagi yang yakin bisa bangun, maka sebaiknya sholat witir pada akhir malam, karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hadis tentang sholat witir. Ya, ini adalah hadis tentang sholat witir. Salah satu sholat yang paling diutamakan, yaitu adalah sholat witir. Bahkan kalau kita tidak yakin bisa bangun malam, di penghujung malam, maka sebaiknya sholat witir itu dilakukan sebelum kita tidur. Kalau sudah pulang jam 11 malam, pulang dari kantor, nyetir dari Jakarta, kayaknya akan sulit nih bangun untuk sholat tahajud, ya sudah, lakukan sholat witir. Takutnya bangun-bangun sudah subuh, ya. Nah, ini sedemikian pentingnya sholat witir ini, maka diperlakukan seperti itu. Boleh dilakukan di awal sebelum tidur, boleh, tapi yang utama dilakukan sholat witir itu adalah pada penghujung malam.